Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Sunardi, dosen program studi Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah dasar elektronika. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah dioda komponen aktif elektronika. Saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dioda. Adapun materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dioda, karakteristik dioda, serta fungsi, kerja, dan aplikasi dioda. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, di mana kita melihat banyak rangkaian elektronika, khususnya pada bagian power supply, disitulah komponen dioda silikon PN junction berada. Karena komponen tersebut termasuk komponen utama yang sangat diperlukan dalam berbagai rangkaian elektronika. Komponen semikonduktor dioda sering kita jumpai jenis dan tipe yang berbeda-beda tergantung dari model dan tujuan penggunaan rangkaian tersebut dibuat. Kata dioda berasal dari pendekan kata yaitu dua elektroda yang mana di berarti dua. Mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Anoda digunakan untuk polaritas positif dan katoda untuk polaritas negatif. Di dalam dioda terdapat junction atau pertemuan di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Dioda termasuk ke dalam kategori komponen elektronika aktif. Dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian, dioda sering disebut PN junction. Dioda memiliki sifat dapat menghantarkan arus pada tegangan maju serta menghambat arus pada tegangan balik atau yang sering digunakan penyearah. Aplikasi yang paling umum dari dioda adalah konversi arus. Alat ini mengkonversikan arus dari arus bolak-balik alternating current atau AC ke arus searah atau direct current DC. Aplikasi ini banyak digunakan pada berbagai peralatan listrik yang menggunakan arus DC seperti handphone, laptop, TV, radio, TV, dan lain-lainnya. Baiklah sahabat Ujar, dioda adalah komponen yang disusun dari beragam bahan yang bersifat semikonduktor. Umumnya, jenis ini bahan yang digunakan dalam proses pembuatan yaitu seperti silikon, germanium, dan lain sebagainya. Pada dioda, Anda akan menemukan dua kutub yang saling berlawanan, di mana salah satunya adalah kutub bermuatan positif, yaitu disebut anoda. Kemudian, di sisi lainnya adalah kutub dengan muatan negatif, atau yang disebut dengan kutub katoda. Karena hal itu juga, maka dioda dapat digunakan untuk dua fungsi sekaligus. Misalnya, pada satu sisi dapat digunakan sebagai penyarah arus, kemudian sisi lainnya akan digunakan sebagai penghambat arus. Simbol dan bentuk fisik bisa dilihat gambar di samping ini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa komponen elektronika dioda terdiri dari dua terminal yaitu anoda dan kutub positif dan katoda dengan kutub negatif. Lalu apa itu anoda dan katoda dalam dioda? Simak pembahasan selengkapnya melalui ulasan berikut ini. Anoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi melalui arus yang mengalir dari rangkaian luar dan merupakan terminal positif dioda. Dilambangkan dengan simbol huruf A besar. Katoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi di mana arus mengalir keluar dan merupakan terminal negatif. Dioda yang dilambangkan dengan huruf K. Sahabat Ujar, sekarang kita akan mengetahui karakteristik dioda. Mari kita simak bersama.
Karakteristik dioda dapat ditunjukkan oleh hubungan antara arus yang lewat dengan beda potensial ujung-ujungnya. Karakteristik dioda pada umumnya diberikan oleh pabrik, tetapi dapat juga diselidiki sendiri dengan rangkaian seperti pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah karakteristik dioda, di mana dengan memvariasikan potensio dan mencatat tegangan dan arus, kemudian menggambarkan dalam grafik, maka diperoleh kurva karakteristik dioda ini. Pada umumnya hasil adalah seperti pada gambar di samping ini. Tampak untuk dioda yang terbuat dari germanium atau Ge, arus baru mulai ada atau mengalirkan pada tegangan 0,3 volt. Sedang untuk dioda yang terbuat dari silikon Si bisa menghantarkan arus pada 0,7 volt. Tegangan ini sesuai dengan tegangan penghalang pada sambungan PN junction dan disebut tegangan patah atau tegangan lutut cut-in voltage. Tampak pula bahwa arus IR sama dengan IO dalam orde mikroampere, sedangkan arus maju forward bias dalam orde miliampere. Dari lungkangan kurva yang tidak linear, maka tentu saja tahanan dioda tidak tetap, baik tahanan maju maupun tahanan baliknya. Jadi, fungsi dioda adalah dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah dan juga dapat menghambat arus listrik. Namun, ada banyak lagi fungsi dioda dalam rangkaian elektronika yang beberapa akan saya jelaskan sebagai berikut. Dioda sebagai penyarah. Dioda memiliki fungsi sebagai penyarah yang berarti dioda dapat mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Selanjutnya adalah dioda sebagai saklar. Dioda dapat berfungsi sebagai saklar ketika bias maju bertindak sebagai rangkaian tertutup dan ketika bias mundur bertindak sebagai rangkaian terbuka. Sahabat ujar, setelah kita mempelajari apa itu dioda, sekarang kita lihat jenis-jenis dioda. Mari kita bahas bersama tentang ragam jenis dioda dan lihat gambar di samping ini. Jenis-jenis dioda ini memiliki fungsinya masing-masing. Untuk itulah berikut penjelasan lengkap mengenai macam-macam dioda. Yang pertama adalah dioda normal atau yang disebut juga dioda PN junction. Jenis dioda pertama kali yang akan kita bahas yakni dioda normal atau dioda PN junction. Ketika kita melihat sebuah rangkaian elektronika, maka dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering kita temui. Terutama pada rangkaian frekuensi radio RF dan juga rangkaian power supply. Dioda ini disebut sebagai dioda normal karena merupakan dioda standar dan yang paling umum digunakan. Dioda jenis ini juga memiliki sebutan lain yaitu dioda penyarah atau rectifier dioda. Sebab fungsi dioda normal paling umum digunakan sebagai penyarah pada power supply atau penyarah arus. Bukan hanya itu saja, dioda ini juga dikenal sebagai PN junction. Adapun sebutannya dapat dipengaruhi dari penggunaan dioda jenis ini. Selanjutnya ada dioda bridge. Fungsi dari dioda bridge ini tidak jauh berbeda dengan jenis dioda lainnya. Meskipun demikian, dioda jenis ini mempunyai kelebihan di dalam kemudahan penggunaannya. Apabila kita ingin membuat penyarah satu gelombang penuh, maka dibutuhkan 4 buah dioda. Dengan menggunakan dioda bridge, kita hanya menggunakan satu dioda saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena di dalam dioda bridge sudah berisikan 4 buah dioda. Dioda bridge memiliki fungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Cara kerja ditunjukkannya pun sama seperti rangkaian full wave rectifier dengan 4 dioda. Akan tetapi pemasangannya lebih mudah dikarenakan sudah tertata rapi. Sehingga tidak perlu lagi mengatur susunan dioda satu per satu. Dioda bridge memiliki bentuk yang sangat bervariasi, mulai dari bentuk tipis seperti sisir, bulat, hingga berbentuk kotak seperti meja atau persegi panjang juga ada. Di dalam setiap dioda bridge memiliki 4 buah terminal, yakni 2 terminal sebagai input sumber AC
serta 2 terminal output DC dengan polaritas positif dan negatif. Oke, untuk yang selanjutnya adalah dioda Zener. Ketika kita berbicara mengenai pengertian dioda dan jenisnya, maka tidak akan lepas dari keberadaan dioda Zener. Dioda Zener ini adalah salah satu dioda yang mempunyai peran aktif di dalam menstabilkan tegangan pada power supply. Tidak seperti pemasangan jenis dioda lainnya, perancangan rangkaian elektronika yang memakai dioda Zener dipasang dengan kondisi bias mundur. Dioda jenis ini mempunyai tegangan breakdown tertentu sesuai dengan tipe maupun serinya. Satuan dioda dari tipe dioda Zener tersebut secara langsung menunjukkan tegangan yang dimaksud. Misalnya saja, seri dioda Zener 5 volt digunakan untuk tegangan 5 volt. Meskipun demikian, ada banyak seri dengan menggunakan berbagai kode dioda unik tertentu yang sesuai pabrikan serta regional negara pembuatnya. Yang terakhir adalah dioda LED, light emitting diode. Jenis dioda lainnya yaitu dioda LED atau light emitting diode ini merupakan dioda sambungan semikonduktor PN yang ketika dipasang secara bias maju maka akan mengeluarkan cahaya. Simbol dari dioda LED ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan simbol dioda normal. Hanya saja terdapat 2 panah yang berfungsi sebagai simbol bahwa LED ini mengemisikan cahaya. Apabila dioda LED dipasang secara bias mundur, maka komponen tersebut tidak akan menghasilkan cahaya. Pemakaian dioda LED secara bias mundur akan menyebabkan LED menjadi cepat mengalami kerusakan. Namun, fungsi dioda LED dapat digunakan sebagai indikator di dalam rangkaian elektronika. Baik sahabat ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait dioda. Sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya tugas untuk dikerjakan sebagai latihan. Silahkan, kawan-kawan mahasiswa silahkan cari tahu fungsi dari jenis-jenis dioda yang belum saya sampaikan. Sahabat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa dioda dalam komponen elektronika aktif memiliki banyak fungsi dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronika, seperti TV, komputer, smartphone, dan lain-lainnya. Demikian informasi terkait pengertian dioda dan jenisnya. Berikut fungsi dioda pada rangkaian elektronika yang bisa saya jabarkan. Semoga bisa memberikan wawasan untuk Anda semuanya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Sunardi undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.